Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya sedang bersama seorang tokoh yang sangat luar biasa, di mana beliau ini adalah seorang akademisi beberapa kampus di Kalimantan Selatan, yaitu akademisi di Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Terbuka, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dan beberapa universitas lainnya. Beliau ini akademisi dari S1, S2 sampai S3. Alhamdulillah, ada begitu banyak sudah pengalaman beliau dalam hal ranah pendidikan gitu. Mungkin kita tidak berlama-lama, kita langsung perkenalan dulu dengan sosok narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Zubair. Jadi Pak Zubair ini adalah sahabat kami ya, sahabat saya dan kawan-kawan. Beliau merupakan guru ASN di Sekolah Dasar Negeri 3 Samsudin Nur, Banjarbaru ya. Oke, jadi saya sendiri merupakan seorang akademisi di berbagai perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri dan swasta di Kalimantan Selatan. Dan tema yang akan kita angkat untuk hari ini ialah terkait dengan pendidikan ya, Pak Zubair ya. Oke. Karena pendidikan ini sangat penting sekali dalam kita menyokong berbagai aspek kehidupan. Nah, masalah pendidikan ini perlu kita kaji, perlu kita kupas, perlu kita dalami. Nah, hari ini kita akan coba kupas mengulik bagaimana pendidikan, esensi dari pendidikan itu apa sih sebenarnya. Jadi Pak Dokter, menurut Bapak, untuk sekarang ini bagaimana sudut pandang Bapak terhadap pendidikan kita itu sendiri? Terkait dengan perspektif atau sudut pandang saya terkait dengan dunia pendidikan saat ini, dengan diterapkannya Merdeka Belajar ya, baik untuk sekolah merdeka ya atau sekolah penggerak maupun kampus merdeka ya, itu ada catch up lah, peningkatan dalam artian guru, murid, guru, kemudian mahasiswa, dosen itu diberikan suatu kebebasan untuk berinovasi, untuk berkreasi ya, seperti itu. Kemudian terkait dengan outcome atau ketercapaiannya, sebetulnya pendidikan itu ialah untuk merubah akhlak, untuk mengubah perilaku, untuk merubah karakter menjadi insan atau sumber daya manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Itu esensinya. Nah, mengenai yang sudah Bapak jelaskan terkait esensi dari pendidikan itu sendiri adalah bagaimana intinya memperbaiki karakter ya Pak. Bagaimana? Tapi kadangkala sekarang ini kita justru ada beberapa yang keliru untuk melihat bahwa pendidikan itu gini, yang banyak saya temui itu yang ingin dicari orang itu adalah hanya sebatas bagaimana tuh sudut pandang orang yang belajar mengikuti sekolah, tapi yang dicari itu adalah nilai. Bagaimana tuh Pak sudut pandangnya tuh? Ya, memang kita temui bersama ya beberapa kasus seperti itu. Misalkan seorang anak ya pulang ke sekolah, yang ditanya biasanya oleh orang tuanya, kamu nilai matematikanya berapa, atau PR matematikanya dapat nilai berapa. Nah, jarang sekali orang tua yang menanyakan kepada anaknya hari ini belajar apa, seperti itu. Itu adalah suatu realita yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya benar Pak Dokter, Bapak. Jadi sebenarnya bukan harus kita perbaiki dari ranah keluarga dulu ya. Ketika anak datang sampai ke rumah, yang ditanya itu berganti pertanyaannya. Janganlah nih bertanya Pak, nilai berapa, tapi kalimatnya itu dirubah, diganti dengan apa tadi Pak? Apa yang dipelajari atau apa yang didapatkan di sekolah. Jadi pengalaman apa, betul, skill apa, wawasan apa. Jadi mereka pun ketika ditanya itu, jawaban mereka itu bisa terbuka ya. Oh, yang saya pelajari terkait ini, terkait itu dan sebagainya, sehingga ada kemampuan komunikasi mereka terbangun lagi ketika sampai di rumah. Nah, tapi menurut Bapak sendiri bagaimana cara agar orang tua itu sendiri memahami itu? Maksudnya janganlah bagaimana merubah mindset orang tua. Kan yang kita rubah dalam pendidikan itu, kita bukan hanya mendidik anak, tetapi bagaimana juga kita bisa menyelaraskan sekolah, anak, dan orang tua. Nah, kadang-kala
kita sudah menyelaraskan dengan anak apa yang kita sampaikan oleh anak. Guru menyampaikan suatu informasi kepada anak, pengetahuan kepada, kadangkala ada yang bertentangan dengan orang tua. Jadi bagaimana menurut Bapak agar menyelaraskan guru, sekolah, anak dan orang tua tuh agar jangan lagi pertanyaan yang keluar di mulut orang tua itu justru pertanyaan yang menghambat gitu. Itu kan pertanyaan nilai itu menghambat, bukan mendorong. Gimana menurut Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Zubair atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara kita yang menyelaraskan antara sekolah atau institusi pendidikan, menyelaraskan dengan murid ya, atau siswa maupun siswi dan orang tua ya, seperti itu. Jadi perlu kita rangkul, orang tua perlu kita rangkul ke sekolah, perlu kita edukasi ya. Perlu misalkan kita datangkan seorang akademisi atau tokoh pendidikan yang mengedukasi orang tua murid, atau kita sebut saja OTM-nya orang tua murid, agar mampu mengubah mindset ya, pola pikir mereka. Jadi tidak hanya yang dikaitkan dengan pendidikan itu hal-hal yang berhubungan dengan kuantitatif, dengan angka saja, tapi outcome atau ketercapaiannya itu sebetulnya value-nya lebih dari itu. Perubahan sikap, perilaku dan sebagainya. Oke lah, dia pintar dalam artian siswi tersebut pintar dalam hal akademis, tapi bagaimana dengan sosialnya? Bagaimana dengan moralnya? Bagaimana dengan kepribadiannya? Itu yang lebih penting sebetulnya. Makanya di Jepang itu kan usia 7 sampai dengan 10 tahun, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD mereka dididik betul terkait dengan adab, karakter, akhlak mereka seperti itu. Sebelum memasuki pelajaran-pelajaran inti atau pokok di sekolah dasar. Itu yang penting. Jadi tujuan utamanya bagaimana kita membenahi karakternya dulu. Betul. Setelah karakter dibenahi, baru hal-hal yang saya anggap aja lah hal-hal yang pendukung lah, kayak dia bisa menjelaskan ini, dia isi. Tapi yang penting karakter terbangun. Ketika karakter itu terbangun, itu karakter bisa dia bawa dalam bermasyarakat, bersosialisasi dan sebagainya. Karena yang mengantarkan kesuksesan itu bukan seberapa cerdas seseorang secara akademik, tetapi seberapa berakhlak si anak ini dalam bermasyarakat itu kan. Ya, betul. Iya gitu. Karakter building ya, pembangunan karakter ya. Pemupukan karakter itu yang penting, yang utama, apalagi di era sekarang ya. Di era masyarakat 5.0 ini yang sudah tidak ada lagi boundaries atau batasan-batasan kita dengan dunia maya ya, karena adanya internet itu ya semakin terdegradasi akhlak anak-anak murid kita seperti itu. Bahwa kita harus membentengi mereka dengan akhlak yang baik ya, agar mereka menjadi insan yang senantiasa berkontribusi dan senantiasa bisa menghormati kepada siapapun ya. Tapi ada hal yang menarik Pak Dokter. Kadangkala orang tuanya tidak menanyakan masalah peringkat ini menjadi masalah yang luar biasa, karena orang tua orang tua itu tidak menanyakan kepada, tapi tetangga ini biasanya itu anak kamu ranking berapa, bagaimana nilainya, tidak menanya apa sih yang anak kamu bisa gitu. Jadi tidak hanya mencakup permasalahan antara orang tua tadi itu tidak menanyakan, tapi tetangga dan sebagainya. Itu bagaimana menyikapi hal itu Pak Dokter? Ya, kalau kita merujuk teori dari Michael Porter, ada istilah competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini sudah kita rasakan sejak kita di sekolah dasar ya, atau elementary school. Yang mana pada sekolah dasar itu kan yang ditekankan banyak misalkan orang tua ya dan sebagainya, lingkungan itu ya terkait dengan ranking atau pemeringkatan. Peringkat 1, 2, 3 besar ya masuk top tier, kemudian peringkat 4 sampai dengan 10 kan biasanya penekanannya pada itu ya, pemeringkatan. Di sisi lain yang lebih penting daripada pemeringkatan itu ialah karakter building ya, pembangunan karakter itu sendiri, itu yang lebih utama. Esensi pendidikan sebetulnya di situ. Ranking 1 sampai dengan 10 itu reward saja sebetulnya. Itu adalah reward saja. Yang esensi utamanya ialah karakter building itu, pembangunan karakter itu yang utama. Value atau nilai core atau inti dari pendidikan ialah di
pembangunan karakter. Makanya kan Ki Hajar Dewantara sekitar tahun 1922 ya menyatakan bahwa esensinya pendidikan itu ialah untuk memanusiakan manusia, ya. Jadi itu adalah intinya. Orang yang biasanya memiliki kecenderungan gitu seperti itu, ya karakternya di sisi lain ada egosentris biasanya seperti itu. Nah, kita harus mengikis itu. Ada konsep yang menarik yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi adalah bahwa bagaimana pendidikan itu bisa memanusiakan manusia. Tetapi mungkin banyak sebagian orang yang belum memahami konsep bagaimana sih memanusiakan manusia itu. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan konsep memanusiakan manusia itu sendiri. Contoh sederhana seperti ini, memanusiakan manusia itu kita menghormati orang lain, menghormati teman sejawat. Yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita ayomi. Itu contoh sederhana dari menghormati atau implementasi dari memanusiakan manusia. Esensinya kita saling menghormati, saling membantu, berfastabiqul khairat, saling tolong menolong dalam kebaikan. Itu implementasi dari memanusiakan manusia, seperti itu. Jadi bagaimana kita saling berempati, kita saling menghormati, tidak saling mencela, toleransi. Kadang-kadang perbedaan itu jangan dijadikan ajang untuk perpecahan dan memandang rendah orang lain, tapi perbedaan jadikanlah sebagai justru pemersatu kita, dan juga jadikan di mana kita bisa saling terus beribadah kan dengan adanya perbedaan itu. Nah, tapi ada hal yang menarik lagi nih Pak Dokter, bahwa kebanyakan orang menempuh pendidikan sudah selesai SD, SMP, SLTA sederajat, S1, S2 bahkan S3. Kadangkala orang itu merasa punya gelar. Banyak kali orang yang terjebak pada istilahnya sudah merasa dengan gelar banyak, dengan pendidikan tinggi, merasa ketika orang itu tidak mampu menyesuaikan. Banyak yang saya derajatnya lebih tinggi daripada orang yang SD, SMP, SMA. Padahal kan kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari jabatannya apa, bukan dilihat dari pangkatnya apa, bukan dilihat dari gelarnya berapa. Bagaimana agar seseorang yang sudah berpendidikan tinggi itu tidak terjebak pada ranah itu, Pak Dokter? Oke, jawabannya sederhana. Kita lihat fenomena tadi. Semakin berisi semakin merunduk. Itu saja. Jadi apabila SDM tersebut rendah hati atau tawadu, humble ya, itu dikatakan SDM itu berhasil. Jadi jangan sampai kita dengan jabatan yang bagus ya, gelar yang banyak, akademik yang banyak, kemudian memiliki kekayaan yang banyak seperti itu, jangan kita menjadi superior lah. Jangan sampai. Kita harus menjadi insan yang tetap rendah hati, tetap humble ya, tetap ramah pada siapapun. Bahkan coba kita lihat contoh orang-orang sukses dan kaya dunia ini, contohnya di barat lah. Ada Bill Gates ya, kemudian Mark, pendiri Facebook. Mereka walaupun kaya tapi pakaiannya dan sebagainya tetap sederhana. Nah, itulah yang contoh nyata seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan tokoh-tokoh Islam juga banyak seperti itu. Kaya raya, kemudian tapi sederhana, bersahaja. Itulah yang sebetulnya yang diinginkan oleh Nabi kita, seperti itu. Baik, mungkin itu tadi terkait penjelasan dari Pak Dokter mengenai fenomena pendidikan kita di era sekarang ini. Mungkin kita jangan lewatkan kesempatan kali ini. Mungkin Pak Dokter bisa menyampaikan kalimat penutup atau kalimat terakhir terkait diskusi kita mengenai pendidikan hari ini. Oke. Terkait dengan kesimpulannya ya, jadilah insan yang senantiasa rendah hati. Nanti kita terapkan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yakni siddiq, fatonah, amanah, dan tabligh ya. Kita harus memiliki sifat yang jujur, kemudian yang dapat dipercaya, dan sebagainya itu, agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat ya, bermanfaat, kontributif sepanjang hayat kita,
dari lingkungan yang kecil. Kalau dalam organisasi ada istilah IGOS ya, individu, kemudian G-nya itu grup ya atau kelompok, tim, kemudian O-nya itu organization ya, organisasi, ya, baru nanti S-nya society, masyarakat. Nah, kita dulu dari individunya dulu nih, dari kita, kemudian kita menginfluensial grup atau tim ya, kemudian setelah itu memberi impact kepada organisasi. Kemudian kita insya Allah akan beri impact kepada society atau masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu tadi closing statement dari Pak Dr. Syahrial. Demikian terkait diskusi kita hari ini mengenai pendidikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita terkait esensi dari pendidikan itu sendiri. Tanda seseorang yang berpendidikan itu adalah bukan seseorang yang dengan banyak gelarnya atau dengan banyak ijazahnya, tapi tanda seseorang yang berpendidikan adalah bagaimana dia bisa menghormati orang lain. Demikian diskusi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.